Assalamualaikum teman-teman. Hai, perkenalkan nama aku Ainur Wahyuning Tias. Aku dari kampus IAIN Kudus, Fakultas Tarbiyah, Prodi Tadris IPS dengan NIM 21109100012. Dalam video kali ini, aku akan membahas mengenai Pancasila dan generasi milenial. Sebelumnya saya akan membahas sedikit mengenai sejarah Pancasila. Bagaimana sih sejarahnya? Pancasila sendiri lahir pada tanggal 1 Juni 1945, di mana pada saat itu Insinyur Soekarno sedang berpidato di sidang BPUPKI. Di situ beliau menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia yang diberi nama Pancasila. Kemudian hal itu disetujui oleh panitia kecil dan BPUPKI dan dijadikan dasar pembuatan pada teks proklamasi. Berbicara mengenai Pancasila, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang berarti Pancasila ini menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai yang terkandung di dalam setiap silanya dijadikan sebagai norma hukum yang berlaku di Indonesia. Lalu, siapa sih generasi milenial itu dan apakah mereka berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini? Generasi milenial, istilah ini berasal dari dua pakar sejarah dan penulis Amerika yaitu William Strauss dan Neil Howe. Dalam beberapa bukunya menuliskan generasi milenial lahir pada kisaran tahun 1980 hingga awal tahun 2000-an. Masih di dalam teorinya, generasi milenial atau generasi Y yang saat ini berumur antar 18 sampai 36 tahun merupakan generasi di usia produktif. Generasi ini memainkan peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, generasi milenial ini merupakan tonggak penerus bangsa. Beri aku 1000 orang tua, maka akan kujabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Begitulah perkataan dari pendiri bangsa kita, Insinyur Soekarno, yang menegaskan bahwa pemuda atau generasi milenial ini memiliki peranan yang sangat penting akan masa depan bangsa ini. Tetapi, karena adanya era globalisasi ini, generasi milenial sering mengabaikan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila di kehidupan sehari-harinya, sehingga mereka seringkali melakukan penyimpangan. Dan karena itu, peranan Pancasila ini menjadi sangat penting, mengingat generasi milenial ini merupakan agent of the change yang harus memiliki dasar kepatuhan terhadap Pancasila, agar mereka dapat menjadi agen-agen yang berakar dalam menempuh cita-cita negara sesuai nilai yang terkandung dalam Pancasila. Lalu, di era globalisasi yang penuh dengan berbagai problematika ini, apakah generasi milenial ini sudah pantas untuk mengemban masa depan bangsa kita? Dan apa saja sih problema yang sedang terjadi di kalangan generasi milenial saat ini? Problema yang sedang terjadi adalah fanatisme keagamaan, tidak adanya toleransi antarumat beragama, mengesampingkan Tuhan maupun ibadah dan lebih mementingkan kesenangan pribadi. Adanya bullying di lingkungan sekolah, pergaulan bebas, tidak menyaring budaya luar yang masuk ke Indonesia, tingkat rasisme yang tinggi, tidak menghargai pendapat orang lain, dan tidak dapat menerima perbedaan pendapat sehingga menimbulkan pertengkaran antara kedua belah pihak. Dan yang terakhir adalah timbulnya gaya hidup hedonisme yang beranggapan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan utama manusia. Pancasila sebagai ideologi negara sekarang ini sudah mulai terkikis seiring berkembangnya zaman.
terutama di kalangan milenial. Oleh karena itu, sangat urgent bagi kita untuk membumikan nilai Pancasila. Karakter generasi milenial ini sangat melekat dengan teknologi informasi. Oleh karena itu, kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk membumikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di kalangan milenial. Kita juga bisa melibatkan kalangan pemuda untuk membumikan Pancasila seperti membuat buku, film, ataupun video singkat. Kita juga bisa memanfaatkan media sosial yang ada seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan Twitter. Lalu, bagaimana peran Pancasila untuk generasi milenial ini sebagai bekal untuk masa depan negara kita? Eksistensi Pancasila dapat menjadi jawaban dari semua penyimpangan yang dilakukan kalangan milenial di era globalisasi ini. Pancasila dapat menjadi jembatan bagi generasi milenial untuk membuat batas atas pengaruh negatif dari adanya globalisasi, serta dapat membuat batas perbedaan agar mereka mampu memilah dan memilih dampak positif dari globalisasi serta yang sesuai dengan gaya bangsa Indonesia. Peran Pancasila di sila pertama, yang itu berperan sebagai pengingat untuk kaum milenial bahwa Tuhan merupakan sumber segala sumber di kehidupan ini. Dengan hal ini mengajak kaum milenial untuk bertawakal bahwa di balik kemampuan dan kecanggihan teknologi tidak ada yang mampu menggantikan kehebatan yang dimiliki Tuhan. Dan diharapkan peran sila pertama ini mampu mempertebal iman generasi milenial sehingga dapat meminimalisir sifat kesombongan. Di sila kedua ini berperan menjadi acuan bagi generasi milenial untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam memperjuangkan kemajuan dan keunggulan, generasi milenial wajib mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Indonesia harus memiliki kaum yang berpikir bijaksana, adil, serta tidak menganggap remeh segala sesuatu dan dapat memanusiakan manusia. Sehingga generasi milenial ini dapat mengatasi sifat tamak dan mampu membangun sikap saling memiliki. Dalam sila ketiga, berperan untuk menjadi acuan generasi milenial untuk selalu bersinergi dalam menciptakan persatuan bangsa Indonesia. Lalu, kita bisa melaksanakannya dengan cara yang seperti apa? Kita bisa senantiasa selalu menanamkan sikap toleransi terhadap perbedaan antar individu di negara Indonesia, serta memiliki pendirian yang kuat agar tidak mampu digoyahkan dan dipecah belah oleh bangsa lain. Generasi milenial harus saling menyadarkan satu sama lain bahwa persatuan merupakan kunci utama untuk maju bersama-sama. Lalu, sila keempat ini berperan supaya generasi milenial bisa memiliki sikap yang demokratis dengan mengedepankan musyawarah mufakat untuk melakukan pengambilan keputusan. Dengan sikap ini akan memberikan pelajaran dan membiasakan generasi milenial untuk saling menjaga dan menghormati pendapat orang lain dan terbiasa untuk mengambil segala keputusan dengan bijak dan tidak otoriter. Dan di sila yang terakhir ini memiliki peran sebagai pengingat dan pendorong bagi generasi muda untuk dapat saling mendukung dan mengusahakan keadilan sosial bagi sesama rakyat Indonesia. Juga mengajarkan kaum muda untuk memiliki rasa kepedulian yang tangguh dan kuat. Jadi, mari kita mulai saling berpegang tangan, mari kita mulai saling bergotong royong untuk membangun Indonesia menjadi negara yang memiliki jiwa Pancasila, supaya dapat membangun Indonesia yang semakin jaya pada kehidupan selanjutnya di masa yang akan datang. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.